Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Minal aidin wal faizin ya. Semoga kalian semua selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Sisingji Jiwa Sun Wukong atau The Great Absol part 44 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya tak disangka di saat-saat genting tiba-tiba saja seluruh monster pun berdatangan, termasuk Xiaoliu, monyet Akajiri dan monyet kuning. Dan ternyata panggilan Wukong tidak sia-sia. Seluruh monster pun kini terus berdatangan dan menggemparkan kota Chang'an. Kedatangan para petinggi monyet membuat Wukong pun terkejut dan berkata, "Wow, bukankah itu Akajiri dan monyet Tong Am? Sudah ratusan tahun aku tidak berjumpa dengan kalian." Akajiri pun balas berkata, "Hei monyet batu, aku di sini khusus untuk memenuhi panggilanmu. Aku mendengar keadaanmu sangat tidak beruntung. Kesalahan apa yang kau perbuat hingga kau dikurung dan dipukuli sampai mati beberapa kali? Bagaimana hal itu terjadi? Orang mengira kami monster monyet hanyalah kumpulan monster pecundang." Tong Am pun lalu menyahut, "Tidak bisa juga dikatakan seperti itu. Dia bisa hidup kembali dari kematian. Tampaknya monyet batu mempunyai sedikit kekuatan." Perkataan kedua monyet itu membuat Wukong pun tampak kesal dan berkata, "Hei, kalian sama saja, selalu saja menjengkelkan." Akajiri pun masih meringis dan lanjut berkata, "Hei monyet batu, tapi kali ini kau cukup pintar. Dan kau memang tahu cara mengumpulkan seluruh monster di jalur monster ini." Akajiri pun lalu berteriak dengan semangatnya, "Hei, kami suku monyet tak akan bisa diganggu. Kami akan membantu kalian jika kalian membutuhkan sesuatu. Dan tentu saja aku akan memberitahu kalian semuanya siapa Raja Kera yang sebenarnya. Hahaha." Xiaoliu pun tampak sinis dan berkata, pria yang banyak bicara." Wukong pun kini sangat senang dan berteriak, "Hei, kita berjumpa lagi saudaraku. Ini sangat bagus. Kali ini kita akan berjuang bersama, yaitu kita para pejuang tentara suku monyet jalur monster." Lalu tiba-tiba saja kini datang monster raksasa yang melompat dari balik gedung dan berteriak, "Hei, jangan lupakan kita." Kedatangan raksasa itu membuat tanah yang ia pijak menjadi hancur dan menggetarkan sekitar. Dan mereka adalah tentara raksasa besi cor. Dan di atas pundak raksasa itu ada seorang pemuda naga. Pemuda itu adalah Raja Tiu. Ia pun berkata, "Guru Tan Sanzang, kali ini aku memimpin raksasa ini untuk ikut menolong Anda." Biksu Tong pun segera mengucapkan terima kasih. Tiu pun lalu berkata kalau bukan hanya dia sendiri yang datang, tetapi saudaranya pun juga ikut datang. Hal itu membuat Biksu Tong pun terbelalak, karena saat ini seorang gadis naga bersama dengan pasukan tentara raksasa besi cor berdatangan juga. Gadis yang bernama Tiwa itu pun berkata, "Aku tidak akan berutang padamu lagi biksu. Mari kita selesaikan masalah ini bersama." Dan kini muncul seekor laba-laba yang merayap di tiang. Dan itu adalah Baishi yang langsung membuat warga pun ketakutan. Ia disitu berkata, "Kota Chang'an, kota di dunia yang paling banyak manusianya, kota yang begitu indah. Sudah lama aku selalu ingin datang dan mengamatinya. Benar-benar layak dikatakan bahwa ada banyak hal yang indah dan baru. Wow, aku sangat bahagia." Biksu Tong pun terkejut dan berkata, "Hei Baishi." Baishi pun menjawab, "Biksu, sampai jumpa lagi. Aku mendengarkan kalau Anda masih hidup. Jadi aku berusaha untuk tidak makan manusia lagi." Dan tiba-tiba saja muncul seorang wanita lagi dan langsung berkata, "Halo." Dan ternyata itu adalah New Moren guys. Ia pun berkata, "Hei monyet, ternyata kamu benar-benar di sini. Aku berusaha sangat keras untuk mencarimu." Jelas saja itu membuat Wukong kaget bukan main. Dan maafut, seketika New Moren pun langsung menjulurkan trisulanya tepat ke leher Wukong dan berkata, "Hei kamu, bahkan kau pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada aku. Apa maksudmu?" Wukong pun jadi salting dan berkata, "Hehe adik New, sekarang musuh sudah dekat. Mari kita bicarakan ini nanti saja ya." New Moren pun tampak kesal dan berkata, "Aku tidak peduli tentang ini. Kau jelas-jelas telah merayuku. Kau tidak mencoba untuk mempermainkanku kan? Lupakan saja. Kau tidak menyukaiku. Jika kau benar-benar menyukaiku, kau tak akan seperti ini. Bahkan jika diperhatikan baik-baik, lagian kamu tidak sebaik itu. Tubuhmu pendek dan kecil. Kau juga tidak tampan.
Kita lebih baik tak menjalin hubungan apa-apa. Wukong pun lalu balas berkata, apakah kamu datang ke sini untuk mengajakku putus, adik New? New Moren pun memasang kuda-kuda dan berkata, wah, itu benar. Dengan cara ini jauh lebih mudah. Terus bagaimana sekarang? Di mana musuhmu? Dan kini terlihat dari atas bangunan datanglah rombongan ubur-ubur, dan ternyata itu adalah pasukan monster duyung. Pat Kai pun langsung meneriaki mereka, "Guru, Putri Duyung! Putri Duyung dari Tiongkok juga datang!" Biksu Tong pun melirik ke arah rombongan itu. Ia pun lalu berkata kepada Putri Tengkorak bahwa kedatangan monster yang berjumlah sangat banyak ini sangat bagus. Tapi warga kota Chang'an sangat padat. Jika para monster itu nanti di luar kendali, maka akan menyebabkan malapetaka. Putri Tengkorak pun berkata, "Grandmaster, percayalah, ketika mereka datang, aku telah memberitahu kepada mereka untuk tidak masuk ke dalam rumah dan mengganggu penduduk. Dan mereka semua telah sepakat bahwa tujuannya kesini hanyalah untuk bisnis. Aku butuh waktu banyak meyakinkan mereka. Maka dari itu, aku agak terlambat." Dan kini terlihat klan monster panjang umur pun juga ikut berdatangan. "Wah, para zombie juga datang ke sini!" teriak orang-orang. Para monster pun kini terus berdatangan memasuki kota Chang'an. Jelas saja hal itu membuat para warga manusia pun kini panik, ketakutan, dan berlarian. Mereka pun segera sembunyi ke dalam rumahnya. Dan kini terlihat monster buaya yang juga datang pun langsung menggigit bola mata Dajjal. Mata Dajjal itu pun sangat kaget dan kres. Monster buaya pun tak segan-segan melumat mata Dajjal itu hingga hancur. Mereka pun berteriak, "Kota Chang'an memang menyenangkan." Dan dari atas terlihat gerombolan monster raja kelelawar yang datang dengan membawa tombak. Hal ini membuat bayi yang digendong oleh si Nyonya menjadi ketakutan dan menangis. Nyonya pun berkata, monster dari seluruh dunia telah menuju ke kota Chang'an dan membuat kekacauan. Mr. PD pun menambahkan kalau hal ini membuat Raja Agung tidak bahagia. Si Nyonya dan Pertapa Besi pun jadi terdiam. Mr. PD pun lalu berkata, bangkitnya Raja Agung telah dinanti oleh semuanya. Jika proses ini berubah menjadi tidak bagus seperti ini, itu salahku karena harus menunggu. Si Nyonya pun membenarkan, dan ia juga mengingatkan agar jangan menganggap enteng kerusuhan ini. Mereka pun bertanya kepada Raja Pusan, ritual ini akan memakan waktu berapa lama lagi? Raja Pusan pun menjawab kalau ini sebentar lagi, karena tubuh dari Bailang sudah hampir dikosongkan. Akan tetapi Bailang masih tidak bisa berhenti untuk melawan. Maka dari itu, Raja Pusan masih membutuhkan beberapa waktu lagi untuk menyelesaikannya. Mendengar hal itu, Mr. PD pun lalu berdiri. Ia kemudian menyuruh Raja Pusan untuk fokus menyelesaikan ritualnya dan jangan sampai terganggu. Dan ia akan menangani para monster yang datang. Ia pun lalu berbicara di hadapan seluruh member sekte. Era kebangkitan itu, kita semua sudah lama menunggu momen yang sangat berharga ini. Tapi pada saat ini, monster-monster rendahan, korup, dan ganas itu datang untuk menghalangi kita. Menurut kalian, apa yang seharusnya kita lakukan? Salah satu member sekte pun berkata bahwa kebenaran ada di pihaknya, sehingga tidak ada yang perlu ditakuti. Yang lain pun membenarkan, dan yang lain juga mengatakan kalau para monster itu hanyalah hama. Lafayette pun menambahkan, jika memang mereka tidak bisa diajak maju, maka harus dimusnahkan. Mr. PD pun lalu berkata, ya, ketidakmampuan untuk bangkit adalah sebuah penghalang. Dunia ideal kita tidak membutuhkan mereka. Mr. PD pun lalu mencabut pedangnya sambil berkata, kami tidak suka berperang, tapi untuk memberantas hama, kita harus mengambil langkah yang diperlukan. Ia pun lalu menancapkan pedangnya ke lantai. Seketika muncul mantra segel yang bercahaya orange. Dan ia pun berkata lagi, saudaraku sekalian, atas nama Sang Raja Agung, aku di sini memberi perintah. Untuk sementara waktu, sumpah darah kalian akan kami lepaskan. Dan untuk sementara waktu, kalian jadilah diri sendiri seperti sebelum menandatangani kontrak ini. Dan kini wajah dari para member sekte pun mulai berubah. Matanya pun menjadi memutih. Retakan-retakan merah pun mulai bermunculan dari dalam tubuh mereka. Mereka pun berterima kasih kepada hakim karena rasa haus darah dan kekuatan dari masa lalu mereka kini sudah kembali. Mereka pun kini mengerang dan wajah mereka pun menjadi mengerikan seperti zombie. Biksu Tong yang melihatnya pun lalu berkata, mereka melepaskan topeng dan kembali menjadi diri sendiri. Sedangkan Wukong pun tampak memperhatikan para zombie itu dengan serius.
Lafayette pun memandangi tangannya dan berkata, "Rasa lapar yang hilang ketika melayani raja kini sudah kembali. Aku hampir lupa seperti apa rasanya. Emosi ini yang selalu kuinginkan, sangat luar biasa." Mr. PD pun berkata, "Saat ini kalian akan menjadi orang yang sakit lagi. Akan tetapi jangan khawatir, kalian semua akan kembali menjadi member sekte kebangkitan lagi. Sekarang pergilah, gunakan kekuatan terkutuk kalian. Kembalikan ketertiban kota Chang'an. Buat orang-orang hidup dan bekerja dengan damai." Akajiri yang melihat hal itu pun langsung meringis dan berkata, "Hei, apa ini yang disebut dengan kebangkitan? Apakah mereka itu para zombie ya?" Tong Am pun tampak tetap tenang dan terdiam saja. Xiaoliu pun kini mulai memasang kuda-kuda sambil berkata, "Bahkan iblis seperti Buddha tua alis kuning saja jadi bagian dari mereka. Halo?" Sedangkan si rubah pun berkata, "Memang agak menakutkan. Ayo." Sementara Raja Muda Tiu bersama dengan raksasa besi Cor pun juga sudah bersiap untuk bertempur. Begitu juga dengan tim Putri Duyung. Saat ini mereka juga bersiap untuk bertempur. Baishi pun juga tak mau kalah. Ia pun mengeluarkan kuku panjangnya dan bersiap untuk menyerang. "Orang-orang ini belum tahu kemampuan para monster ya," ucapnya. Dan terlihat New Moren pun berlari ke depan sambil berteriak, "Hei, kalian kurang beruntung, karena gadis kecil ini baru saja putus. Sini, aku ingin curhat dengan kalian. Ayo." "Ya, mau wet." Dengan brutalnya, New Moren menyabetkan trisulannya kepada para zombie Dajjal di situ, membuat para zombie pun tertebas dan muncrat cairan. New Moren pun heran dan berkata, "Ah, orang-orang ini, apakah ini bukan darah? Apakah yang keluar dari tubuh mereka itu lumpur?" Pasukan tengkorak pun juga mulai baku hantam dengan para zombie Dajjal. Sementara pasukan monyet hitam pun juga sudah bersiap dengan senjata panahnya di atas genteng. Mereka pun lalu menembaki para zombie Dajjal. Dan kini terlihat perang pun sudah pecah dan kacau antara aliansi seluruh monster dunia melawan tim laknat zombie Dajjal, guys. Dan kini terlihat Lafayette pun melangkahkan kakinya menuju Sun Wukong sambil meringis siap berkata, "Ah, monyet, ada beberapa takdir di dunia. Keadilan itu tidak akan pernah rusak. Saat itu, setelah beberapa saat kamu muncul, kau lalu membunuhku. Tak disangka ratusan tahun kemudian kita akan bertemu lagi." Melihat hal itu, Wukong pun sangat santai dan berkata, "Hei, Buddha tua alis kuning, ini benar-benar kamu ya? Aku juga tidak bosan bekerja keras untuk membunuhmu lagi. Setelah itu, apakah kamu akan menghilang selamanya?" Lafayette pun tertawa dan berkata, "Hei Sun Wukong, Buddha tua yang sekarang tidak sama." Dan ya, makrak. Seketika ia pun berubah menjadi mode tempur raksasa. Lafayette pun lalu menatap Wukong dengan tajam dan berkata, "Kamu tidak tahu ya, kalau sekarang kau berada di wilayah siapa? Akan kubunuh kau." Dan mauvet, jeder. Lafayette pun segera memukul Wukong dengan bogem dari tangan kekarnya. Tapi dengan cepat Wukong pun melompat untuk menghindarinya. Lafayette pun segera melancarkan pukulan dengan bogem dari tangan satunya. Ya, dan magreb. Tiba-tiba saja Patkai pun dengan cepat menahan pukulan Lafayette. Dengan ia pun sudah menjadi mode tempur babi raksasa. Ia pun disitu berkata, "Hei kakak, orang ini yang disebut dengan Buddha tua bangka Lafayette ya. Babi gunung raksasa Baji di sini datang untuk menemuimu sebentar." Lafayette pun geram dan berkata, "Apa? Babi gemuk besar? Daging keras ini sangat tidak enak dimakan." Patkai pun lalu berkata, "Kakak pertama, lakukan pekerjaanmu. Biarkan orang ini bercinta denganku saja." Wukong pun lalu menyahut, "Baji?" Dan sambil memukuli zombie Dajjal, Biksu Tong pun berteriak, "Wukong, pergilah dari sini. Cepat lindungi Bailang." Wukong pun dengan cepat melompat di atas kepala Lafayette. Ia pun segera pergi dari situ dengan melewati kepala-kepala dari zombie Dajjal. Beberapa zombie pun mencoba menahan Wukong, tapi Wukong pun dengan lincah melompat dan akan melesat ke arah Bailang. Bailang pun di situ tampak melihat ke arah Wukong juga. "Guru, kakak," ucap Bailang lirih di situ. Dan kini Wukong pun melompat dan sudah melayang di depan Mr. PD. Ia di situ berkata, "Bailang, jangan takut. Kakak pertamamu ini akan segera datang." Dan terlihat Mr. PD pun menatap tajam ke arah Wukong. Dan tampaknya ia kini juga sudah bersiap menghadang Wukong. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur.
Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.